Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Kita tetap masih ibadah online. Di saat seperti ini kita menyapa Bapak Ibu semangat semua di rumah. Kita bersuka cita. Walaupun keadaan saat ini kita percaya bahwa kita menerima sukacita dari surga, dan itu adalah kekuatan bagi kita, semangat bagi kita. Amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Ibadah minggu akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Marsha Mikit. Tema kita pada minggu ini adalah dipilih untuk pelayanan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan kita untuk menyembah kepada Dia dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dan mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan sebagai juru selamat kami pribadi. Tuhan yang senantiasa peduli dan menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Pada saat ini ya Bapa,
kami datang bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu, atas kesempatan di mana kami boleh ada sebagaimana sekarang ini ada. Kami tahu, kami merasakan, dan kami mengalami anugerah Tuhan yang terlalu besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi ini kami boleh bertemu muka satu sama lain sekalipun kami harus memakai media, tetapi kami percaya kuasa Tuhan juga Tuhan turunkan atas kami pribadi lepas pribadi, atas keluarga lepas keluarga yang pada saat ini mengikuti ibadah raya melalui Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami percaya kuasa kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap keluarga, setiap kami. Roh-Mu yang bekerja, melawat dan menjamah setiap kami, sehingga hari ini baik puji-pujian maupun firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh akan mengubah kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Ibadah raya pada saat ini kiranya terjadi dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera yang mengalir dari tahta Bapa di surga diam dan memerintah di dalam setiap orang yang sangat rindu untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita tetap akan menyembah Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, tapi sebagai orang-orang percaya, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Ia adalah Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti akan setiap keadaan kita. Mari sama-sama kita merendahkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Kita angkat pujian, Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti.
kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau hadir di tempat ini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Berbicaralah melalui firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah di rumah masing-masing. Semoga semua ada di dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dalam perenungan firman yang diberikan tema dipilih untuk pelayanan. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya
Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu ya Bapa di pagi hari ini, hari yang Engkau berikan kepada kami untuk beribadah. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ini tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Jika kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan, Engkau memakai dan mengurapi hamba-Mu, lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan taruhkan hikmat surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, ya puji Tuhan jika ada jemaat-jemaat yang ada di luar daerah, luar kota yang bisa mengikuti ibadah lewat Zoom pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita akan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya firman Tuhan ini dengan judul di sini adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat yang pertama, pada masa itu ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanes, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7 yang terakhir, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menjadikan perenungan bagi kita. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam cerita atau di dalam penyampaian firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 6 ini menceritakan bahwa ada sebuah pemilihan ya orang-orang tertentu untuk suatu tugas di dalam gereja Tuhan. Kita melihat di sini bahwa memang gereja atau kehidupan pada umumnya, entah itu melalui gereja atau rumah tangga atau di dalam masyarakat, bahkan di negara dan bangsa kami ini, selama manusia masih berada di dunia ini tidak lepas dari apa yang dikatakan permasalahan. Ya, ada masalah baik itu besar ataupun kecil.
di dalam gereja seringkali juga menghadapi permasalahan. Entah itu gereja yang berkembang ataupun gereja juga yang mengalami kemunduran. Itu juga selalu akan terlihat ada masalah-masalah yang terjadi. Dan di dalam firman Tuhan ini bahwa memang ada sesuatu masalah yang terjadi. Di ayat 1 kita lihat bahwa di situ dengan bertambahnya atau majunya pelayanan pada mula-mula gereja atau gereja mula-mula, yang dimana hasil dari khotbah Petrus ada 3.000 jiwa yang bertobat, dan begitu banyak orang menyerahkan diri untuk bertobat dan dibaptis. Nah, disinilah kita lihat bahwa ada perkembangan atau ada satu perkembangan yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi dengan majunya pelayanan atau gereja, ini juga tidak lepas dari permasalahan. Dan sehingga di situ ada terjadi sesuatu, ya mungkin ada kesalahpahaman sedikit, dengan di situ dikatakan bahwa di dalam ayat 1 itu ada timbul persungutan atau sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini berbicara pelayanan secara sosial. Ya, memang tugas dalam gereja ya memang bukan hanya pemberitaan Injil saja, tetapi juga pelayanan diakonia. Ada pelayanan gereja, pelayanan meja yang dilakukan oleh diakon. Dan ini yang terjadi bahwa mungkin pada saat itu rasul-rasul lebih memusatkan diri dalam pemberitaan Injil, sehingga hal-hal yang lain seperti hal-hal pembagian secara materi atau hal-hal secara sosial terabaikan. Ya, terabaikan, sehingga di situ ada satu kebijaksanaan di mana murid-murid mengusulkan untuk supaya memilih orang-orang yang bisa atau dapat melayani meja atau secara sosial. Dan di situ rasul-rasul juga menyetujuinya bahwa ada pelayanan, ada orang-orang yang dipilih untuk melayani meja. Ya, dan di situ ada 7 orang yang dipilih. Ya, di situ dikatakan berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Di sini kita melihat bahwa di dalam pelayanan meja ini bukan sekedar mengangkat orang begitu saja, tetapi ada kriterianya. Ya, ada kriterianya di dalam pemilihan akan 7 orang yang akan diangkat sebagai orang yang melayani meja, melayani secara sosial bagi khususnya janda-janda, melayani diakonia. Ya, kita lihat di sini bahwa yang pertama, orang yang dipilih artinya bukan hanya asal-asalan untuk dipilih, bukan hanya semau aja atau semau hati aja untuk memilih, tetapi ada satu kriteria yang harus ada di dalam setiap pribadi orang ya yang akan dipilih. Di sini dikatakan yang pertama adalah terkenal baik. Orang yang terkenal baik itu bukan hanya sekedar baik. Ya, bukan hanya sekedar baik atau mungkin hanya berpura-pura baik. Di sini tentang terkenal baik itu bukan hanya berpura-pura baik atau ya dia berbuat baik karena ada maunya. Ya kan? Kadang-kadang ada orang berbuat baik kepada orang karena memang ada maunya. Ya, supaya dia juga bisa, orang juga bisa melakukan hal yang baik kepadanya. Ada timbal balik. Tetapi di sini ya
tentang terkenal baik, yaitu memiliki satu karakter ya atau kepribadian yang bisa disukai oleh banyak orang, diterima ya oleh banyak orang, kehadirannya diterima oleh banyak orang. Ini satu karakter atau satu pribadi yang memang benar-benar baik. Inilah yang dikatakan di sini ya, yaitu orang yang terkenal baik, memang baik dalam perbuatannya, baik dalam tingkah lakunya ya sehari-hari, dan juga mempunyai bukan dengan satu motivasi yang ada motivasi tertentu. Bukan seorang pribadi yang baik yang memiliki motivasi tertentu. Bukan pula karena sebuah publikasi kebaikan untuk jabatan tertentu. Ya, di sini orang baik itu bukan karena dipublikasikan untuk jabatan tertentu. Seperti orang politisi, ya mereka sudah dikenal oleh kebanyakan jemaat terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau diangkat sebagai pelayan Tuhan, sekalipun ini mungkin dilihat satu pelayanan yang mungkin dianggap kecil karena hanya sebagai pelayan meja, ya, tetapi tidak kalah pentingnya dengan pelayan firman. Memang rasul-rasul ya dipilih oleh Allah ya untuk melayani firman, untuk memberitakan firman. Memang punya tugas khusus, tugas tersendiri. Ya, memang pada waktu itu di gereja mula-mula ini belum terbentuk satu organisasi. Karena pada waktu itu rasul-rasul hanya lebih memusatkan diri untuk pelayanan firman, pemberitaan firman, penginjilan. Hal-hal yang lain mungkin mereka tidak begitu memusatkan diri di dalam hal itu. Oleh sebab itu, dengan ada satu kejadian ya sehingga terpikirlah untuk membentuk satu pelayanan yang namanya pelayanan meja, yang dimana harus ada orang-orang yang bertanggung jawab, harus ada orang-orang yang dapat melakukannya. Karena tidak semua tugas-tugas rasul ya harus dia kerjakan dengan sendirinya. Rasul-rasul tugasnya memberitakan firman, tetapi hal-hal yang lain ada orang-orang yang bisa mengerjakannya. Tapi bukan berarti pada saat dipilih orang-orang untuk mengerjakan tugas yang lain seperti bagian sosial, pelayanan meja, bukan berarti hanya orang-orang yang asal pilih saja, tetapi memiliki satu kriteria yang baik, yaitu terkenal baik. Terkenal baik memang sungguh-sungguh benar-benar baik. Baik di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun di lingkungan sosial, di lingkungan rumah yang dimana dia tinggal, dan juga ya dimanapun dia berada. Ya, dia memang benar-benar memiliki satu karakter yang baik, yang bisa dilihat, disaksikan oleh orang lain. Artinya pribadi yang baik bukan dibuat-buat, ya, atau bukan satu motivasi tertentu supaya berpura-pura baik, supaya juga dia karena ada sesuatu yang dia inginkan. Bukan seperti itu, tetapi memang kebaikan karakter yang sudah terbentuk ya sebagai seorang anak Tuhan atau sebagai seorang yang mau melayani Tuhan. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Jadi pada saat ini, pada pagi hari ini, firman Tuhan bukan terpusatkan kepada masalah sosial, tetapi pada pagi hari ini bahwa firman Tuhan seperti apa yang dikatakan, bahwa kita melihat karakter dari orang-orang yang dipilih. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang suci, memiliki power yang tidak terbatas. Ya, penuh Roh Kudus adalah persyaratan utama dalam keterlibatan dalam pelayanan di jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bahkan firman Tuhan yang lain katakan, orang yang baru bertobat saja ya belum bisa untuk diangkat sebagai seorang yang melayani Tuhan. Karena apa? Karena biar dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Artinya hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seluruh keberadaannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang mau taat kepada pimpinan Tuhan. Orang yang mau taat untuk melakukan sesuatu dengan penuh kerendahan hati. Ya, bukan hanya sekedar orang yang boleh dikatakan ya hanya dikatakan penuh Roh Kudus begitu saja, atau dikatakan oh sendiri sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi dilihat dari buahnya, dilihat dari sikap kehidupan sehari-hari, ya memiliki pola pikir yang benar, memiliki pola pikir yang baik, ya dikendalikan Roh Kudus baik pikiran dan perasaan dan kehendaknya. Orang yang baik belum tentu penuh dengan Roh Kudus, sedangkan orang yang penuh Roh Kudus sudah pasti baik. Ya, orang yang baik belum tentu dipenuhi Roh Kudus, tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang tentunya baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, ya seorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah seorang yang mau sungguh-sungguh taat dan mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, membuka hati untuk dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan memang benar-benar adalah orang-orang yang ya di dalamnya sudah ada satu sikap karakter yang baik tentunya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau ya dipanggil, dipilih oleh Tuhan, bukan sekedar atau bukan sembarangan untuk dipilih dan dijadikan sebagai pelayan Tuhan, tetapi ingat ada karakter. Ini firman Tuhan mengatakannya. Yang berikutnya adalah penuh hikmat. Hikmat itu ada dua, hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Hikmat Tuhan dan hikmat dunia. Yang dimaksud di sini adalah hikmat dari Tuhan. Pengetahuan yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Penuh hikmat itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan, karena harus membuat keputusan-keputusan yang mungkin pada saat itu mengalami satu hal-hal yang sulit, yang memang butuh hikmat untuk menyelesaikannya. Butuh satu pengetahuan yang berasal dari Tuhan, kemampuan berpikir dengan baik, bisa memberikan solusi yang baik. Ya, kalau jika pimpinan Roh Kudus itu dipimpin dengan Roh Tuhan, ya supaya bukan juga melakukan dengan keinginan daging, sama juga dengan hikmat. Penuh hikmat artinya segala sesuatu bukan untuk hanya berkata-kata saja. Ada orang yang cepat berkata-kata, ada orang yang berkata-kata dulu baru berpikir, ada orang yang berpikir dulu baru berkata-kata, ada juga orang yang ya hanya sekedar berkata-kata saja. Di sini di dalam satu pelayanan, walaupun dilihat ini pelayanan yang sederhana, hanya pelayanan sosial, tetapi di sini mempunyai satu karakter, yaitu pribadi yang punya penuh hikmat. Penuh hikmat, bukan hanya sekedar hikmat, tetapi penuh hikmat. Ya, artinya di sini bahwa bukan hanya sekedar orang yang pintar, bukan juga hanya orang yang pandai berbicara saja, tetapi dia harus penuh hikmat yang datang dari atas. Artinya hikmat yang datang dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, di situ dikatakan bahwa
kita harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang datang dari atas, bukan hikmat yang dari dunia. Kita belajar dari Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan pada waktu dia menjadi raja, pada waktu dia sedang menghadapi rakyat yang banyak juga persoalan-persoalan yang dia hadapi. Dia tidak meminta umur panjang. Apa yang dia minta dari Tuhan? Dia meminta hikmat daripada Tuhan. Itu bisa kita lihat, kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja Satu Raja-Raja 3 mulai dari ayat yang ke-11 atau ke-10 ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 11, ayat 10, 11 dan 12 di situ dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sungguh luar biasa bahwa hikmat itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ya. Bayangkan saja si Salomo, seorang raja, dia tidak meminta kekayaan, umur panjang dan lain sebagainya secara duniawi, tetapi dia hanya minta hikmat dari Tuhan untuk menangani masalah-masalah yang harus dia hadapi di dalam kehidupan dia sebagai seorang raja. Betapa pentingnya hikmat bagi seseorang. Hikmat tentunya yang datang dari Tuhan, atau hikmat yang datang dari Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita, firman Tuhan di dalam kitab yang lain Yakobus katakan bahwa jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hikmat di dalam kita menghadapi satu persoalan, di dalam kita menghadapi sesuatu hal, karena hikmat itu sangat penting, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pelayanan, di dalam masyarakat. Jika ada hal-hal yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, mari kita minta hikmat pada Tuhan supaya kita bisa dapat menyelesaikan segala persoalan dengan tentunya menyelesaikan dengan baik. Dan di sini kita lihat juga berikutnya adalah penuh iman. Ya, penuh iman. Jadi di sini juga berbicara iman, bukan iman yang asal-asalan. Bukan juga sekedar percaya kepada Tuhan. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu itu. Iman itu menjadi fondasi di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Menjadikan satu dasar di dalam pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman itu juga yang membangkitkan ya kehidupan kita untuk semakin lebih percaya kepada Tuhan, semakin lebih sungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Orang yang punya iman, pada waktu dia diberikan tugas, pada waktu dia menjabat sebagai pelayan Tuhan di gereja, dia akan menghadapi segala keadaan dan kondisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, seorang yang melayani Tuhan, ya baik atau tidak baiknya waktu itu harus kita jalankan, harus kita lakukan. Kita melayani
harus dengan memiliki iman yang kuat, harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi banyak tantangan, dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan. Contohnya sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan saya katakan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan masih memberikan satu kekuatan kepada kami, kepada tim pelayanan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan masih memberikan kami kemampuan. Karena apa? Karena kami melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami, satu pelayanan, itu bukan main-main. Pelayanan yang dipercayakan kepada kami itu bukan main-main. Keadaan apapun kami selalu ingat akan firman Tuhan. Baik atau tidak baik, waktunya ya kamu harus tetap menjalankan pelayanan itu. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat bagaimana saat pandemi ini umat Tuhan, jemaat Tuhan bisa terlayani dengan baik, bisa beribadah dengan baik sekalipun dari rumah. Dan puji Tuhan, dalam ibadah hari Minggu, sekalipun tidak beribadah di gereja, sekalipun beribadah di rumah, puji Tuhan saya sangat senang pada minggu kemarin bahwa ada jemaat-jemaat yang sudah pindah ke daerah lain. Ada jemaat-jemaat yang ya sudah ada di daerah Jawa Timur, ada di Medan, dan ada juga sahabat-sahabat, ada saudara bisa mengikuti ibadah lewat Zoom. Ya, bukan hanya jemaat kami sendiri di sini, jemaat POTK, GKBI POTK, tetapi ada jemaat-jemaat yang lain, bahkan seperti ada reunion. Ya, bisa bertemu kembali, bisa bercakap-cakap setelah ibadah selesai. Ya, belum dimatikan, tetapi masih Zoom itu mereka belum keluar dari itu. Masih punya kerinduan untuk bercakap-cakap seperti melepas rindu. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Karena apa? Kami bisa lakukan ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, dengan orang-orang yang mau ikut melayani Tuhan. Ada orang yang mau memfasilitasi akan pelayanan ini. Puji Tuhan, kami percaya bahwa jika pelayanan yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan demi kerajaan surga, maka Tuhan akan sediakan ya hal-hal yang bisa kami butuhkan untuk pelayanan secara online melalui Zoom. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Ini juga bukan karena kekuatan kami, bukan karena gereja yang banyak uang dan punya fasilitas yang hebat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini juga karena iman kami hanya kepada Tuhan saja untuk kami bisa melakukan pelayanan secara online lewat Zoom. Bisa melayani jemaat-jemaat yang ada di rumah maupun juga saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang ada di berbagai-bagai tempat. Puji nama Tuhan, semua karena kekuatan iman. Ya, artinya iman bukan hanya sekedar percaya, melainkan sungguh-sungguh memiliki satu keyakinan yang kuat, iman yang kokoh, dan tentunya iman itu yang mampu membuat kita untuk tetap maju di dalam pelayanan, membuat kita tetap semangat untuk melayani Tuhan sekalipun ada dalam masa pandemi ini. Ya, banyak yang takut, banyak yang tidak mau melayani karena keadaan, tetapi Tuhan kasih cara bagaimana bisa terus melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur pada Tuhan oleh semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, kita juga belajar dari Rasul Paulus. Ya, di mana Rasul Paulus begitu semangatnya melayani Tuhan,
sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun dia harus menderita, memberitakan Injil tidak semua orang menerima. Memberitakan Injil juga banyak hal yang merugikan dirinya, tetapi dia tidak peduli akan hal itu. Dia tetap maju dalam pelayanan. Orang banyak mencaci maki, ya. Orang banyak yang tidak menyukai mendengar Injilnya yang disampaikan, entah itu di rumah-rumah ibadah atau di pasar-pasar atau di tempat-tempat di mana dia bisa memberitakan Injil. Ada orang yang mau mendengarnya, tetapi ada juga yang tidak mau mendengarnya. Banyak tantangan dalam pelayanan. Ya, banyak tantangan. Ada persoalan, ada saja persoalan yang bisa dihadapi di dalam pelayanan. Tetapi jika orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, jika mereka mempunyai karakter terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat, penuh iman, maka segala tantangan apapun, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan menjadi kuat dan akan tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan ini secara pribadi bagi saya, ya, ini juga menjadikan satu pembelajaran dan membuat juga saya akan terus menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena dengan hal ini tentunya juga membuka pemikiran kita bahwa di dalam gereja, entah itu gereja yang mengalami kemunduran atau kemajuan, ya, selalu ada saja tantangan, selalu ada saja masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi puji Tuhan jika ada orang-orang yang terus mau mendukung, mau bekerja sama dalam melayani, seperti orang-orang yang dipilih, ya, oleh karena mungkin kekurangan, bukan mungkin, karena memang kekurangan tenaga di dalam melakukan pelayanan sosial. Ya, karena rasul-rasul pada saat itu hanya terpusat kepada pemberitaan Injil. Jadi murid-murid atau jemaat mengusulkan, ya, supaya dan juga diterima oleh rasul, atau rasul juga memiliki hal seperti itu, ya, mengangkat orang-orang yang mau bersedia melayani dan memiliki karakter-karakter yang memang baik di dalam pelayanan, ya, khususnya kalau dalam pembacaan ini adalah pelayanan meja, pelayanan diakoni, melayani secara sosial, janda-janda yang harus dilayani. Oleh sebab itu, apapun bentuk pelayanan di dalam satu gereja, entah di gereja kita sendiri atau di gereja-gereja yang lain, ya, kita membutuhkan orang-orang yang siap untuk melayani, yang siap mau bekerja sama, yang mempunyai karakter-karakter yang menjadikan satu kriteria di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini, ya, siapapun kita yang terlibat dalam pelayanan, apakah kita sudah memenuhi kriteria yang ada di atas? Marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing, ya. Mari kita membangun diri kita sendiri agar kita semakin menjadi lebih baik, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, dan juga penuh dengan iman, dan memiliki iman yang teguh dan memiliki iman yang kuat. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27, di situ dikatakan, Filipi pasal 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya dengan iman yang kuat dan teguh kita akan tetap terus berdiri untuk melayani Tuhan. Sebagai apapun kita di gereja, bukan melihat jabatan yang besar atau kecil, tapi kita melihat satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai apapun. Pelayanan bukan soal
besar atau kecil kita diberikan satu jabatan. Apakah itu sebagai pengurus gereja, sebagai diaken yang melayani, diakonia, mari kita lakukan itu tentunya dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kembali kepada pribadi kita, apakah kita sudah pada saat kita mau dipilih, mau dijadikan satu pelayan Tuhan dalam satu gereja, apakah kita sudah memiliki kriteria yang ada di dalam firman Tuhan ini, yaitu terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh hikmat dan penuh iman. Mari kita berdoa supaya 4 hal ini boleh ada di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita semata-mata, tetapi kita minta kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi dalam hidup kita, membimbing, menuntun, dan sehingga kita boleh menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan, biarlah Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun umat-Mu, jemaat-Mu di dalam ibadah pada minggu ini. Biar Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang sudah disampaikan bukan sekedar didengar, tetapi sungguh-sungguh ini menjadikan satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kami di saat kami mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan. Melayani bukan sekedar mau, melayani bukan sekedar memenuhi permintaan, tetapi pelayanan diperlengkapi dengan kriteria seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Terkenal baik, penuh Roh Kudus, penuh hikmat dan penuh iman di dalam setiap pribadi. Seperti yang pada saat diangkat jemaat-jemaat untuk menjadi pelayan meja pada waktu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami semua terus menerus, sehingga firman Tuhan ini benar-benar bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi ini, yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi ini melalui hamba-Mu. Engkau telah memperingatkan kepada kami, Engkau telah memilih kami. Mungkin kami bukan orang-orang yang sempurna, tetapi biarlah kami dapat belajar dari gereja mula-mula untuk melibatkan orang-orang tertentu dalam pelayanan apapun bentuknya. Biarlah Tuhan akan terus memberkati hamba-Mu di dalam melayani, dalam penyampaian firman Tuhan. Engkau memberkati firman-firman yang diberitakan di dalam pelayanan yang Tuhan telah tetapkan baginya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah raya secara langsung maupun mereka yang mengikuti siaran tunda, baik juga yang ada di Bogor maupun di luar kota Bogor, dimanapun di seluruh Indonesia yang dapat mengikuti ibadah pada pagi ini.
Tuhan lawat mereka masing-masing. Tuhan jamah mereka masing-masing. Sehingga mereka akan terus kuat, teguh imannya di dalam menghadapi berbagai-bagai hal. Engkau juga tahu pada saat ini Tuhan, seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan kesusahan oleh karena masa pandemi. Ada gejolak-gejolak yang muncul dalam masyarakat. Tetapi kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau juga akan berbicara melalui pemerintahan ini. Engkau berkati presiden sampai pemerintahan yang paling bawah RT dan RW. Biarlah mereka memutuskan, melakukan sistem pemerintahan di republik ini karena takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, baik mulai anak-anak kecil, pemuda, remaja, kaum wanita, kaum pria, para lansia. Tuhan lawat mereka, lindungi mereka semua Tuhan dari pandemi, jauhkan virus kuman apapun. Tuhan sadarkan juga kami, karuniakan kewaspadaan tinggi untuk terus juga berjaga-jaga, menjaga diri kami juga ya Bapa, sehingga kami tidak lengah, supaya kami tidak menganggap enteng. Tuhan tolonglah kami, hanya Roh-Mu yang kudus yang akan bisa membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga sedang beribadah melalui online atau melalui media-media yang lain. Oleh karena masa PPKM darurat Jawa Bali ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu kerinduan kami. Biarlah Tuhan hadir memberikan suatu penghiburan, rasa sabar yang cukup untuk menghadapi berbagai hal ini. Karena kami percaya Engkau akan memulihkannya, memulihkan keluarga-keluarga, memulihkan jemaat-jemaat, memulihkan Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Berkati GKBI POTK, seluruh jemaatnya, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Engkau telah menetapkan mereka semua menjadi umat yang Engkau kasihi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi ini yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening yang tertera di atas ini. Mari kita sama-sama memberikan dengan sukacita kepada Tuhan kita sambil kita angkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Rahmatnya pun tak pernah berakhir.
Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang ada di hati kami Tuhan, yang ingin kami berikan kepada Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Kau melihat keadaan kami masing-masing di rumah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan kuduskan tangan kami, biar kami memberikan dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, dengan segala apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Yang kami kembalikan ini Tuhan, sungguh Tuhan, semua ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap persembahan Tuhan yang akan diberikan, biarlah ini menjadi untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, dan biarlah Engkau pakai pengurus di tempat ini, mengelolanya dengan baik dan benar. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum menerima pengutusan dan berkat, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah, kita angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah raya pada kami, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Bapa di surga, pada saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah raya pada pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti saat ini maupun yang mengikuti siaran tunda. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati mereka semua, dan dalam mereka juga akan turut sama-sama merasakan tentang kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika Engkau menempatkan kami dimanapun kami berada, di situ Engkau ada.